Satya Kuku Dharmakan, Dharma Kuku Baktikan. Salam Pramuka. Salam. 2 kali tepuk Pramuka. Oke, kakak, adik, yanda, bunda, pacik, bocil, dan anda semuanya, ketemu lagi dengan kami di Opini, ya, obrolan Pramuka Purbalingga terkini. Sebuah acara berformat podcast yang nanti kita akan banyak hal kita obrolkan tentang info-info terkini tentang Pramuka Purbalingga saat ini. Kabar hotnya seperti apa, perkembangannya seperti apa, ada info baru seperti apa. Nanti saya akan berbicara dengan satu narasumber yang luar biasa. Ketika dilihat dari pengalaman kepramukanya tidak diragukan lagi. Ketika melihat ilmu pramukanya apalagi, ya, beliau juga sudah sangat lama berkecimpung di dunia kepramukaan. Nanti beliau akan membagikan kepada saya, kepada kakak semuanya dimanapun berada, tentang satu hal, topik yang sangat hangat, yang nantinya ini adalah sebuah topik kegiatan yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Ya, kita sambut ada Kak Budi. Selamat siang Kak Budi. Selamat siang, salam Pramuka. Salam Pramuka Kak Budi. Apa kabar, sehat Kak Budi? Alhamdulillah luar biasa. Sudah makan siang? Untuk siang hari ini belum 2 kali. Oh, belum 2 kali. Oke Kak Budi. Kita kan hari ini kita akan spesial lah ngobrol tentang pesta siaga Kak Budi. Yang mana teman-teman perlu ketahui bahwa kali ini Kak Budi adalah ketua panitianya, ketua panitia pesta siaga Kuarca Purbalingga tahun 2022. Oke Kak Budi, untuk berapa kali dari ketua panitia di tingkat cabang? Iya, terima kasih. Saya diangkat menjadi andalan cabang di Wartik Cabang Purbalingga tahun 2017 dan saya 2 kali ini menjadi ketua panitia pada kegiatan pesta siaga di tingkat cabang. Oke. Yang pertama Kak? Yang pertama ya? Pada tahun 2019. Waktu itu dilaksanakan di objek wisata yang ada di Karangreja, yaitu Gua Rawa. Itu Kakak. Oh iya, saya ingat berarti 1 tahun sebelum pandemi ya. Betul, Kak, ya? betul. Ya. Untuk pesta siaga secara luring terakhir dilaksanakan 2020. Oke, kalau untuk yang terdekat Kak, untuk yang kali ini Kak Budi, kapan sih untuk pesta siaga dilaksanakan dan kira-kira mau di mana ini Kak? Iya, terima kasih Kak Anjar. Jadi untuk pesta siaga cabang tahun 2022 ini itu dilaksanakan pada tanggal 13 bulan Maret 2022, yang mana tempatnya nanti adalah dibagi menjadi 2 tempat. Yang pertama adalah untuk pesta siaga putri itu dilaksanakan di SMK YPT 1 Purbalingga. Kemudian untuk pesta siaga putra itu dilaksanakan di SMK YPT 2 Purbalingga. Begitu Kakak. Oke, nah ini Kak, ini kan sepertinya saya pun sama ya, bergabung di Kuarca masuk andalan 2017 sama ya dengan Kak Budi. Cuma ada yang berbeda ini Kak. Kenapa kok biasanya pesta siaga diambil hari Sabtu Kak? Ini kok kalau nggak salah tanggal 13 kan Minggu. Iya. Ini lain daripada yang lain ini. Betul. Selama saya masuk di Kuarca ini baru pernah ini besok pesta siaga hari Minggu. Betul. Kenapa Kak Budi alasannya? Terima kasih Kak Anjar. Jadi pramuka adalah suatu pendidikan yang mana membentuk pramuka menjadi anak-anak yang mempunyai karakter yang baik, sehingga segala sesuatu keputusan itu berdasarkan sebuah pertimbangan yang matang. Pertama, kenapa pesta siaga untuk tahun ini dilaksanakan di 2 tempat dalam 1 hari, tetapi di 2 tempat, SMK YPT 1 dan SMK YPT 2, karena pertimbangan adalah pertimbangan protokol kesehatan. Sehingga dengan luasnya wilayah memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan pesta siaga dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Nah, yang kedua terkait dengan tadi pertanyaan Kak Anjar, kenapa hari Minggu kenapa Kak? hari Minggu begitu? Yang rencana awal itu sebenarnya dilaksanakan hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022. Tetapi
karena tempat yang akan kita gunakan nanti itu adalah sebuah sekolahan yang dalam waktu sekarang ini sudah dilaksanakan pembelajaran tatap muka, sehingga kita tidak mau mengganggu akan kegiatan pembelajaran yang ada di STM YPT. Nanti untuk persiapan kita laksanakan di hari Sabtunya setelah kegiatan KBM di STM YPT 1 dan 2 selesai, sehingga pelaksanaan nanti dilaksanakan pada hari Minggunya tanggal 13 Maret 2022 sehingga tidak mengganggu KBM yang ada di STM YPT 1 dan 2. Begitu Kakak? Oke Kak, setuju Kak. Ya sangat setuju karena memang situasi kondisi kita kan nggak memungkinkan ya Kak. Contoh ada adik nari-nari lagi pesta siaga, ternyata ada murid-murid yang lain. Saya rasa kan mengurangi kenyamanan Kak Budi ya. Nah ini Kak, karena sekarang masih kondisi musim pandemi Kak. Kira-kira untuk menambah kenyamanan dari terutama peserta dan bina damping, kira-kira nanti tahapan protokol kesehatan apa saja yang nanti akan diberikan dari Panitia sebagai bentuk pelayanan untuk penegakan protokol kesehatan Kak Budi? Iya, Pramuka sangat peduli dengan protokol kesehatan karena Pramuka yang menjadi terdepan dalam hal menangani pandemi ini, sehingga banyak kegiatan yang dilaksanakan oleh Pramuka dalam rangka ikut menangani pandemi kasus COVID 2019 ini. Dalam hal kegiatan Pesta Siaga Cabang tahun 2022 ini itu sudah didesain sedemikian rupa, dimulai dari pemilihan tempat. Kenapa dilaksanakan di STM YPT 1 dan 2? Kenapa tidak dilaksanakan di bumi perkemahan Munjuluhur sebagaimana biasanya kita melaksanakan pesta siaga cabang begitu Kakak. Nah, pemilihan di sana itu kita ambil pertama ketika dilaksanakan di STM YPT 1 dan STM YPT 2 itu gedung yang ada di sana, fasilitas sarpas yang ada di sana itu sangat memadai, sangat representatif, sangat cukup untuk kegiatan. Kegiatan dari pertama kita bisa screening peserta yang masuk. Yang biasanya pada kegiatan pesta siaga itu jumlah peserta siaga 576 itu dikalikan 3. Dikalikan 3 maksudnya adalah dewan guru, kemudian orang tuanya ikut berpesta. Jadi belum kakak adik. Iya, betul Kak Anjar. Jadi selama ini kegiatan pesta siaga itu bukan kegiatan yang diikuti oleh anak-anak peserta ya, bukan hanya peserta, tetapi ya, menjadi pestanya Bapak Ibu guru, pembina, dan pestanya orang tua. Nah, maka dari itu mengingat dalam kondisi pandemi sekarang seperti sekarang ini, itu kita memilih sebuah tempat yang mana tempat itu tidak memungkinkan orang lalu lalang masuk ke dalam tempat kegiatan. Dengan cara seperti itu kita sudah mengatur yang sudah dituangkan dalam petunjuk teknis dan tata tertib bahwa untuk Pesta Siaga Cabang tahun 2022 ini itu di samping peserta masing-masing barung yang berjumlah 8 didampingi oleh 1 bina damping dan 1 pinkon dari masing-masing kewaran, sehingga selain itu steril, tidak bisa masuk ke lokasi tempat pelaksanaan pesta siaga. Dan dalam hal ini untuk panitia itu sudah menyikapi yang selama ini pembagian ID card itu dilaksanakan sebelum pelaksanaan, jadi di pagi hari ya, sebelum upacaranya. Jadi peserta datang, kemudian daftar ulang, kemudian diberi ID card dan logistik yang lain. Untuk kali ini ketika peserta mendaftar administrasi, yaitu yang dilaksanakan terakhir tanggal 10 Maret 2022 ini, nanti peserta sudah mendapatkan logistik semuanya. Itu sebagai langkah antisipasi ya Kak Budi ya? Betul, jadi sudah kita antisipasi supaya pada saatnya peserta datang di tempat kegiatan itu sudah tinggal daftar hadir, kemudian cuci tangan, di sana sudah lengkap fasilitas cuci tangannya, kemudian
cak suhu badan ya Kak cak ya. suhu badan, termogun, petugasnya sudah kita siapkan. Nah, setelah dari situ alurnya nanti kendaraan yang mengantar itu semuanya keluar dari lokasi. Berarti sistemnya hanya drop off Iya, ya Kak ya. drop Cuma off, begitu. langsung keluar Betul. mencari area parkir. Betul. Nanti peserta di sana sudah disiapkan ruang transit. Yang mana ruang transitnya itu masih masing-masing keluaran itu satu ruangan. Jadi insya Allah sudah memenuhi standar protokol kesehatan dengan lebar ruangan 8x8 diisi oleh 2 barung. Satu keluaran ada 2 barung, maka ada 16 peserta. Itu sangat-sangat Sangat cukup ya Kak ya, sangat cukup betul, sebagai langkah antisipasi mulai dari jaga jarak dan juga Betul. seperti itu Kak Budi. Pastinya kan dengan penekanan pemakaian masker secara ketat ya Kak ya untuk selama kegiatan seperti itu. Nah kemudian pastinya kan mulai dari tenaga kesehatan juga disediakan ya Kak Budi ya kalau untuk kegiatan besok. Iya. Terima kasih Kak Anjar. Jadi beberapa saat yang lalu panitia sudah mengadakan rapat panitia. Di dalamnya di situ ada bidang kesehatan, yang mana bidang kesehatan nanti yang membidangi adalah Kak Taufik dan Kak Ardiansah. Kemarin kita sudah berkomunikasi sebagai petugas yang melaksanakan kesehatan di sana adalah beliau berdua. Kemudian nanti panitia dalam hal ini Keluarga Cabang Kabupaten Purbalingga juga akan bersurat kepada Dinas Kesehatan mohon bantuan untuk penambahan personil petugas kesehatan beserta logistik yang dibutuhkan untuk menunjang kelancaran kegiatan tersebut. Begitu kan ya? Betul, oke Kak Budi. Jadi saya rasa sudah cukup kita bersama secara matang ya Kak terkait protokol kesehatan di kegiatan pesta siaga, karena bagaimanapun kan saat ini ya masih dengan kondisi pandemi, tetapi juga kreativitas kegiatan pemokan nggak mungkin sampai benar-benar berhenti total ya Kak. Nah respect sih untuk teman-teman yang sudah menyiapkan sedemikian rupa. Nah oke Kak, tadi kita berbicara tentang pencegahan tentang protokol kesehatan dan sebagainya. Yang selanjutnya Kak, sebenarnya kenapa sih Kak? Kenapa kok harus ada pesta siaga? Sebenarnya apa sih maksud dan tujuan? Nah, maksud dan tujuan pesta siaga ini dilaksanakan untuk adik-adik atau nanda-nanda di SDMI Kak. Terima kasih Kak Anjar. Jadi kenapa sih di era pandemi sekarang ini, walaupun masih kondisi pandemi, tetapi kita tetap melaksanakan kegiatan pesta siaga? Itu banyak hal yang mendasari. Pertama, kegiatan pesta siaga adalah kegiatan berjenjang dari atas, dari tingkat kuartir daerah Jawa Tengah, dalam hal ini Persari, sampai dengan wilayah Binwil, cabang dan keluaran. Kegiatan pesta siaga di cabang ini itu bertujuan untuk memberikan sebuah penghargaan kepada ananda peserta pesta siaga yang ada di masing-masing kuartir ranting. Jadi barung yang tergiat, baik tergiat 1 maupun tergiat 2 di masing-masing ranting itu sudah berjuang, sudah mengikuti kegiatan yang dilaksanakan di masing-masing ranting, sehingga kuartir cabang berhak untuk memberikan penghargaan mengikuti kegiatan pesta siaga di tingkat cabang, yang mana pada kegiatan yang bersifat edukatif, bersifat kreatif dan bersifat menggembirakan tersebut, itu nanti ananda peserta pesta siaga yang menjadi tergiat 1 dan tergiat 2 di tingkat cabang nanti berhak untuk mewakili kuartir cabang Kabupaten Purbalingga di tingkat Binwil Banyumas yang pada tahun 2022 ini dilaksanakan di Kabupaten Banjarnegara. Begitu Kak. Bulan apa itu Kak kalau untuk yang Binwil? Iya. Untuk yang Binwil sesuai info sementara Kak. Iya. Itu hasil rapat koordinasi 4 kabupaten di Binwil Banyumas yang dilaksanakan pada bulan Februari kemarin, itu disepakati untuk pelaksanaan pesta siaga Binwil Banyumas tahun 2022 ini itu dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2022 di Politeknik
Banjarnegara, begitu kan. Seperti tahun berapa ya Kak waktu di Politeknik ya? Iya, kalau tidak salah sudah pernah dilaksanakan di sana. Saya juga sampai datang Betul, ke sana. betul. Cuma tahun berapa ya? 2017 Kakak. 2017 kalau tidak ya? salah 2017. Karena kegiatan tersebut adalah kegiatan yang bersifat rutin dan selalu bergantian. Jadi saya ingat waktu saya masih menjadi pembina siaga di SD Negeri 1 Sirau 2009 kami sudah melaksanakan pesta siaga, mengikuti pesta siaga di Banjarnegara, tempatnya adalah di Waduk Merican. 2009 saya beserta anak didik dari SD Negeri 1 Sirau, tempatnya adalah di Waduk Merican. Kemudian 2013 juga alhamdulillah mengikuti lagi 2013 waktu itu adalah dilaksanakan di objek wisata Pikas. Sehingga praktis 4 tahun kemudian berarti 2017 itu di Politeknik. Begitu Kakak. Siap. Iya, soalnya saya teringat waktu memang saya malam waktu kan Kak Budi ya, waktu saya nengok ke sana 2000 ya benar ya sekitar 2017an ya waktu kita di Politeknik. Nah, ini Kak Budi, satu tema yang diangkat cukup menarik bagi saya tentang ceria, sehat, dan berkarakter Kak. Ini tagline ya, mungkin tagline untuk Persiaga kita kali ini di Purbalingga. Satu hal Kak, mungkin kenapa sih kok harus mengangkat tema yang ceria, harus sehat, harus berkarakter Kak? Kenapa kok mungkin dari teman-teman Banda memilih tema ini Kak? Itu Kak. Jadi yang namanya kegiatan pesta siaga itu adalah kegiatan yang menggembirakan bagi anak-anak kita. Sesuai namanya. Sesuai namanya, pesta. Yang selama ini melaksanakan kegiatan tersebut itu sebuah pesta bagi anak-anak, bagi anak-anak peserta siaga semuanya. Namun kadang yang berubah maknanya itu di pembinanya sendiri kan. Jadi mindset pembina kita ketika mengawal anak didik kita mengikuti kegiatan pesta siaga itu sudah bergeser semacam kegiatan pesta siaga itu murni kegiatan lomba. Seperti malah seperti ada sebuah kompetisi, seperti ada ya bahasa lo berarti pertarungan ya kayak pertempuran ini. Nampaknya kita ketika melihat ketika anak-anak kita sedang melaksanakan kegiatan pesta, bina dampingnya nampak begitu tegangnya, begitu seriusnya, begitu. Jadi itu suatu hal yang positif saja bagi kita, yang mana hal tersebut dilakukan mungkin oleh teman-teman pembina kita karena sudah merasa membina di masing-masing pangkalan selama sekian bulan untuk tahapan mencapai sampai dengan siaga tata. Iya, siaga tata kan memerlukan waktu berbulan-bulan. Contohnya untuk siaga mula itu paling tidak kan 6 kali pertemuan. Siaga bantu paling tidak 10 kali pertemuan. Begitu juga sampai di siaga tatanya. Jadi apa yang menjadi materi dalam kegiatan pesta siaga itu sebenarnya ada semuanya dalam pencapaian SKU siaga. Mulai dari siaga dan tata ya Kak. Siaga bantu, siaga tata. Ketika kegiatan latihan, kegiatan ekstrakurikuler di masing-masing pangkalan, di masing-masing gugus depan itu berjalan dengan baik sesuai dengan program ekstrakurikuler yang sudah diprogramkan. Apalagi sekarang Kak Anjar, Undang-Undang Pramuka itu sudah menguatkan, sangat kuat, sangat kuat menjadi pedoman, menjadi payung bagi kita semuanya di pendidikan, bahwasanya kegiatan pramuka adalah ekstrakurikuler wajib. Sehingga ketika kita mempunyai program ekstrakurikuler pramuka yang baik, itu dilaksanakan dengan baik. Ketika ada kegiatan pesta, itu tidak instan setiap hari latihan. Karena materi yang ada dalam pesta siaga itu semuanya mengambil dari SKU ya kan. Makanya semakin tertata ekskulnya, semakin tertata pendidikan kepramukaan di gugus depan akan sangat memudahkan ketika ikut pesta siaga ya Kak ya. Jadi ibaratnya tidak SKS ya Kak. Susah berebut Semalang ya. Jadi malah dan salahnya mau pesta, mau ceria, jadi malah jadi wayangan dulu. Betul. Jadi saya pribadi sangat prihatin ketika sedang melaksanakan pesta siaga melihat ada ananda yang menangis karena salah melaksanakan kegiatan di masing-masing taman. Itu saya
kurang gimana gitu, karena yang namanya pesta seharusnya Ceria. mereka itu ceria, apapun yang dilaksanakan, apapun yang terjadi, apapun ceria, hasilnya, Kak. mereka harus ceria. Nah, salah ataupun Kak benar Anjar, ya, Kak. Saya sekarang sangat berharap dan sangat berkeyakinan setelah di Andalan Cabang, di Kemurusan Cabang Kabupaten Purbalingga ini ada satuan baru di kita, yaitu bidang satuan Bina satuan, Kak. bina satuan. Saya mempunyai sebuah harapan besar dengan adanya bidang Bina satuan bina ini, ya, satuan tersebut, itu nanti kegiatan program ekstrakurikuler pramuka, baik itu di Saka maupun di gugus depan, itu bisa berjalan dengan baik. Ketika kegiatan latihan, kegiatan ekstrakurikuler bisa dijalankan sesuai dengan programnya, saya berkeyakinan SKU yang dilaksanakan mulai dari tingkatan paling bawah, siaga muda, siaga bantu, siaga tata, bahkan sampai Garuda mungkin ya, Kak. betul, sampai dengan penghargaan yang tertinggi di pramuka, tiap golongan, siaga Garuda, kemudian penggalang Garuda dan seterusnya, itu betul-betul dilaksanakan dengan sesuai dengan tahapan, dilaksanakan sesuai dengan harapan kita semuanya, sehingga outputnya itu kita memiliki siaga-siaga dan Garuda siaga betul-betul yang bisa menjadi, iya, yang berkualitas, betul-betul menjadi teladan, karena siaga Garuda adalah siaga yang bisa menjadi contoh bagi rekan-rekannya, bagi teman-temannya yang selama ini nun sewu sebenarnya sudah ada siaga Garuda, tapi kalau kita fair saja, kita melihat ketika kita verifikasi itu masih belum sesuai dengan harapan kita. Tapi itu kan tidak menjadi sebuah kendala ya, Kak, dalam artian apalagi dengan kita program baru di Bina Satuan. Nah, itu juga kita kan terutama juga disokong oleh program dari teman-teman Andalan Siaga. Kedepannya pastinya siaga Garuda yang memang benar jauh lebih berkualitas dibanding sebelum-sebelumnya, Kak Budi. Betul. Seperti itu, agar apa yang menjadi keinginan Kakak di pesta segini berkarakternya memang ya benar-benar karakter seorang anggota pramuka yang golongannya sudah Garuda ya, Kak. Iya. Nah, Kak Budi, nih Kak Budi, ada pengurangan taman nggak dibanding dengan sebelum-sebelumnya di tahun ini, Kak? Iya. Dengan beberapa pertimbangan hasil rapat koordinasi di tingkat Pindin Banyumas, yang selama ini untuk kegiatan pesta siaga itu paling tidak ada 11 taman, Kakak. Untuk tahun 2022 ini hasil rapat koordinasi kita memutuskan hanya 7 taman, termasuk taman administrasi. Apa aja, Kak, untuk taman-tamannya? Iya, jadi pertama adalah taman ketakwaan atau taman agama, yang kedua adalah taman kepribadian atau taman atribut, yang ketiga adalah taman pengetahuan umum, yang keempat adalah taman scouting skill, simpul dan ikatan, yang kelima adalah taman bumbung peduli, yang keenam itu adalah taman administrasi, yang satunya lagi yaitu taman kebersihan apa ya? Betul. Taman kebersihan sudah itu masuk di juknis dalam Binwil, tetapi di kita itu tidak dicantumkan di dalam juknis, tetapi nanti akan kita laksanakan karena taman kebersihan di sana adalah sebuah pembiasaan, Kak. Oh, panbul ya, Kak, kalau iya, betul. Karena apa, Kak? Ketika pesta siaga tidak ada ketangkasan. Kalau dulu kan bahasanya ketangkasan ya. Betul. Ada siaga kok nggak ada ketangkasan, kayaknya kurang apa ya, Kak? Kurang ramai. Karena salah satu yang membuat sensasinya di situ, Kak. Kalau saya melihat dari pertama kali kami ikut mengikuti pesta siaga adalah ketangkasnya ini yang justru menjadi bisa menjadi keberuntungan, bisa menjadi bumerang, dan pembinanya dibuat cepat jantung. Sama karena saya pernah mendampingi juga. Ini semoga ketika ketangkasannya ini kurang maksimal ya, jantung kita semakin deg-degan. Iya, betul. Apalagi belajar pengalaman kalau kita melihat kemarin pelaksanaan pesta siaga di beberapa ranting, itu hasil funball-nya di ketangkasan itu variatif.
Ada yang saya lihat hasilnya, ada yang satu barung bisa memasukkan 7 bola ke keranjangnya, ada 7, tapi itu hanya satu barung di salah satu keluaran di Purbalingga. Jadi harapan kita nanti di Pesta Siaga Cabang tahun 2022 ini ada yang memasukkan 8. Nah, nilainya supaya maksimal. memecahkan rekor kan. Ya kadang itu yang kadang saya buat kasihan ya Kak. Pernah nih, nih satu barung sudah tinggi nilainya, tapi belum ikut ketangkasan kan. Ya, satunya lagi masih rendah, sama-sama belum ketangkasan. Begitu adu ketangkasan, yang satu yang nilainya masih rendah, ketangkasan dapat banyak, juara. Yang ini karena ketangkasannya nggak masuk, jadi tersalib deh Kak. Nah itu makanya saya mengatakan, aduh salah satu kerennya ini di sini Kak, di ketangkasannya bikin deg-degan kan. Nah, itu Kak Budi. Nah, itu kan berarti ada sekitar 7 ya Kak, 7 taman yang pastinya kan sudah disampaikan saat temu teknis ya Kak. Mungkin Kak Budi dari ada informasi lain nggak Kak Budi untuk teman-teman mungkin dari Yanda, Bunda, pembina pendamping, atau mungkin ada hal informasi yang kemarin belum tersampaikan di technical meeting, kira ada nggak Budi? Iya, untuk materi yang akan dilaksanakan pada Pesta Siaga Cabang itu sudah dilaksanakan temu teknis kemarin pada hari Rabu, disampaikan oleh Kak Purwono bidang giat dari taman pertama, taman agama sampai dengan terakhir taman administrasi. Dalam hal teknis pelaksanaan kegiatan semuanya sudah disampaikan dengan detail, dengan rinci, sampai dengan alhamdulillah alat peraga yang akan kita gunakan pada Pesta Siaga Cabang tahun 2022 ini. Ketika temu teknis bina damping, alat peraga itu semuanya sudah jadi, sudah siap, dan apa yang akan dipakai pada pelaksanaan kita tampilkan di situ semuanya. Kita tidak mau ketika temu teknis kita hanya menggambarkan secara awang-awang, tetapi kita sudah menampilkan alat peraga yang real yang nantinya akan digunakan pada pelaksanaan Pesta Siaga Cabang. Dan apa yang sudah disampaikan, apa yang sudah disepakati ketika temu teknis dengan bina damping, itulah yang nantinya akan disampaikan ketika kita temu teknis dengan Dewan Juri. Pastinya apa yang kemarin technical meeting itu yang dilaksanakan di lapangan. Betul, ya kan. Oke Kak Budi, ada salah satu syarat yang memang diharapkan Pinrung dan Rapinrung sudah Garuda kan. Kenapa Kak? Iya, itu adalah sebuah pembelajaran bagi kita bahwasannya di masing-masing pangkalan itu pasti ada siaga yang berprestasi, siaga yang menjadi teladan bagi teman-temannya. Itulah yang pada saat beberapa waktu lalu itu kita laksanakan untuk Garuda, siaga Garuda yang dilaksanakan pada awal tahun 2002 kemarin. Itu dilaksanakan bertujuan untuk menjaring ananda siaga dari masing-masing pangkalan yang mempunyai prestasi, yang mempunyai teladan yang baik, itu dilantik menjadi siaga Garuda. Paling tidak dalam satu pangkalan itu ada 2 Garuda Pa dan 2 Garuda Pi. Nah itulah yang menjadi dasar kita memberi penghargaan kepada ananda, teman-teman ananda siaga di masing-masing pangkalan untuk menjadi siaga Garuda, yang mana nanti yang sudah menjadi siaga Garuda menjadi pemimpin di barung tersebut maupun menjadi wakil pemimpin baru. Minimal bisa menjadi contoh untuk di barungnya sendiri. Sesuai tadi Kak Budi menyampaikan adalah muka Garuda menjadi teladan minimal dalam satu barung itu ya Kak. Oke Kak Budi. Kemudian kalau Kak Budi, harapan Kak Budi entah itu kepada adik-adik atau nanda-nanda peserta, bina damping atau pinkon, harapan untuk kegiatan Pesta Siaga ini, atau mungkin ada pesan Kak, ada pesan, berarti judulnya adalah pesan dan harapan Kak. Ya. Pesan kami dari Panitia Pesta Siaga Cabang tahun 2022 ini, yang pertama, karena sekarang masih dalam pandemi COVID-19, maka pertama adalah patuhi semua protokol kesehatan. Yang pertama adalah semua peserta,
semua bina damping dan semua yang terlibat dalam kegiatan siaga diwajibkan dipastikan menggunakan masker. Begitu juga untuk kegiatan di sana, kenapa dibatasi untuk pesertanya? Itu adalah dalam rangka kita mengedepankan protokol kesehatan, sehingga kita sangat intens untuk betul-betul memperhatikan protokol kesehatan sehingga pramuka bisa menjadi terdepan dalam pemberantasan COVID-19. Itu adalah sebuah saran dari kami untuk kelancaran kegiatan pesta siaga dengan tidak mengabaikan protokol kesehatan. Sebuah harapan yang utama adalah suksesnya kegiatan pelaksanakan siaga, baik itu sukses pelaksanaan semua rangkaian kegiatan dari proses keberangkatan sampai dengan sampainya di proses pendaftaran, sampai dengan proses kegiatan pelaksanaan di masing-masing taman. Semuanya saya berharap bisa melaksanakan kegiatan tersebut dengan gembira, dengan ceria, sesuai dengan moto yang ceria, kami sehat, buat. berkarakter. Ceria, sehat, dan berkarakter itu bisa tercapai. Itu sebuah harapan. Dan setelah itu, pada jenjang berikutnya yang menjadi tergiat 1 dan 2 mewakili Warja Purbalingga di tingkat Binwil Banyumas, di sana juga bisa tetap menampilkan performa yang terbaik sehingga mengangkat nama besar, mengangkat harum Kuartir Cabang Kabupaten Purbalingga sampai dengan di tingkat persang, begitu. Oke, luar biasa Kak Budi ya. Itu harapan besar ya Kak, bukan harapan kecil. Itu teman-teman, jadi itu yang menjadi harapan dan juga pesan dari Kak Budi selaku Ketua Panitia Pesta Siaga dan juga selaku andalan cabang urusan siaga Kak Budi. Nah, terima kasih Kak Budi dan teman-teman, selain tadi kita untuk penerapan protokol kesehatan, kenapa kok harus sampai dibagi 2 titik? Yang jelas pertama memang untuk protokol kesehatan Kak Budi. Kedua itu juga sebagai wujud implementasi yang ada di PDKMK Gerakan Pramuka Kak, yaitu metode kepramukaan yang mana dalam metode kepramukaan ini adalah satuan terpisah nih Kak Budi ya. Jadi selain juga untuk protokol kesehatan juga kita berusaha menjalankan metode kepramukaan itu yang ada di PDKMK, yaitu salah satu adalah poin di satuan terpisah antara putra dan putri, yang mana semoga ini bisa menginspirasi teman-teman di Kuartir Ranting atau teman-teman pramuka bahwa ayo kita mulai mungkin perlahan tapi pasti kita melaksanakan PDKMK yang ada Kak. Salah satunya adalah kegiatan yang satuan terpisah. Terima kasih Kak Budi obrolan kita kali ini, semoga bisa memberikan manfaat pastinya Kak Budi. Sama-sama. Untuk ya teman-teman yang calon peserta pesta siaga dan juga anggota pramuka dimanapun berada, terima kasih sudah menyempatkan waktu. Semoga kegiatan berjalan dengan lancar, sukses, apa yang kita harapkan bisa menjadi kenyataan. Semoga kita tetap sehat dari awal sampai akhir. Itu teman-teman obrolan kita kali ini bersama dengan Kak Budi selaku Ketua Panitia Pesta Siaga tahun 2022 Warja Purbalingga. Sampai jumpa di lain acara, nanti kita akan ngobrol banyak lagi tentang kondisi terkini Pramuka Purbalingga. Tetap di podcast Opini, obrolan Pramuka Purbalingga terkini. Terima kasih, salam Pramuka. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.